Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adeli Channel. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan perkacaran lagi ya teman-teman. Yang saya akan bahas ini mengenai permasalahan kacar ya teman-teman. Nah, untuk konten-konten sebelumnya saya meminta maaf tidak difokuskan ke permasalahan atau perawatan kacar-kacar ya teman-teman. Kemarin-kemarin saya fokusnya di konten video ngesut burung lomba ya teman-teman, seperti burung kacer, murai, dan burung sejenisnya yang ada di area lomba ya teman-teman. Dan saya juga kemarin fokus jadi media foto di area lomba ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan membahas lagi tentang permasalahan perkacaran lagi ya teman-teman. Judul kali ini yang saya akan bahas yaitu mengenai kacer jinak ya teman-teman. Nah, perawatan kacer jinak harus gimana, harus apa, dan harus kita lakukan seperti apa ya teman-teman. Nah, kali ini kacer jinak ya teman-teman yang saya akan bahas seperti kacer jinak perawatan saya ini ya teman-teman. Nah, ini kacer jinak perawatan saya ya teman-teman. Ini belum lama sih di sayanya teman-teman. Nah, ini bisa dikatakan kacer jinak ya ceprakan, nggak terlalu ceprakan ya semi ya, itu ini jinak ya teman-teman, udah gacor, udah bocor ya lumayan ya teman-teman. Nah, saya akan bahas kacar jinak ini perawatannya harus gimana, kita pudingnya harus apa, dan cara rawatan hariannya seperti mandi, penjemuran, dan lain-lain ya saya akan bahas teman-teman. Nah, intinya saya dalam perawatan kacar jinak ini, saya intinya tujuannya menuju untuk dilombakan, intinya burung-burung lomba kacar ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, saya akan bahas ya teman-teman satu persatu. Nah, untuk perawatan kacar jinak seperti kacar jinak saya ini ya teman-teman. Nah, saya rawatnya dalam rawatan harian ini kacar saya ya tipenya jinak, gacor, ya bisa dikatakan birahinya udah jebol. Kalau gacor nggak terlalu gacor teman-teman, cuman dikatakan ini burung udah mapan teman. Nah, untuk kacar jinak ini kita lihat dulu karakternya, kemauannya gimana. Jadi intinya ketika kacar udah bocor, udah gacor, ketika ditemukan sama kacar lagi taruh atau di jemur enak konslet, di rumah ada konslet, itu bisa dikatakan kacar udah mapan ya teman-teman. Nah, kembali lagi untuk kacar mapan ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan salah nilai, jangan salah lihat. Kacar mapan itu bisa disebutkan bukan kacar mapan dalam dilombakan udah juara, udah stabil, itu emang benar sih kacarnya udah mapan. Tapi kacar mapan menurut saya ya teman-teman. Nah, ini kacar mapan ada dua, mapan dalam usia, mapan dalam mental teman-teman. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, ini kacar mapan, kalau mapan dalam mental yaitu bagus. Ada juga kacar mapan dalam usia. Jadi kita harus pandai-pandai melihatnya itu dulu, teman-teman. Nah, untuk kacar ini saya rawatan ini ya, teman-teman. Saya karena di rumahnya udah gacor, kadang dijemur konslet enak, saya menerapkan dalam EF-nya hariannya itu rendah, teman-teman ya. Rendah ya, teman-teman. 7 pagi dan 7 sore ya teman-teman. Nah, untuk penjemurannya harus gimana? Nah, teman-teman, kacar jinak juga kita harus perlu dan harus teliti, harus melihat kemauannya si burung. Ini menurut versi saya teman-teman. Gak tahu menurut versi teman-teman. Ini menurut pengalaman dan versi saya. Sekarang saya merawat burung ini. Jadi burung kacar itu ada yang suka dijemur sauna ya teman-teman, seperti ini. Dijemur sauna, ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, lalu ada juga yang suka dijemur di lagar tapi nggak di sauna ya, seperti ini ya. Mau kencang ataupun mau berapa jam, ada yang berapa menit, tergantung kemauan si burung itu dan kebutuhan burung. Ada juga seperti ini, ada yang nggak dijemur, full istirahat ya teman-teman. Nah, intinya ketika burung udah jebol di rumah birahinya, udah gacor lah, udah dapat bunyinya lah. Nah, kita jangan sering-sering, menurut saya jangan sering-sering dilagar. Cukup istirahat full prodong aja ya teman-teman. Nah, itu
itu dalam perawatan, nah itu dalam penjemuran ya. Nah untuk dalam pemandian harus gimana? Jadi kita lihat aja si burungnya. Ketika si burung kita memerlukan mandi, ada juga ya yang tiap hari si burung itu suka minta mandi, otomatis suhu tubuhnya terlalu panas. Jadi kita terapkan dulu kemauan si burung. Nah gitu teman-teman. Ketika kita udah menerapkan kemauan si burung itu, nah, nanti kita dilihatnya ketika eksekusi lapangan atau dilombakan si burung itu gimana. Nah ada juga ya teman-teman pengalaman saya dari burung-burung sebelumnya, burung Gina mandinya tiap hari bahkan nggak kena jemur teman-teman, tapi burung bisa jalan stabil. Nah gitu teman-teman. Nah jadi intinya untuk burung kacer ya teman-teman, kalau menurut saya versi saya ya teman-teman, di burung ya, ketika burung kita kurang emosi apa kurang birahi, condongnya burung kacer ya, kalau kurang birahi bisa ditambahkan jangkrik EF-nya ya teman-teman, dan ketika kurang emosi bisa ditambahkan ulat Hongkong ya teman-teman, ulat kecil ya. Ini sedikit pengalaman saja ya teman-teman. Nah ketika kita udah tahu burung kita kurang emosi ketika di lapangan, atau kita ditambahkan sedikit yang ulat Hongkong ya teman-teman, ditambahkan. Tapi ketika kita dijor ulat sama ulat, kenapa dia nggak naik emosinya, nggak naik, bahkan dia menurun. Tapi ketika burung dikasih jangkrik satu, kan jangkrik intinya untuk menambah tenaga bisa ya teman-teman, menambahin naikin tenaga, naikin birahi bisa. Jadi intinya ketika kita untuk menaikkan emosi si burung dikasih ulat, tapi si burung tidak mencerna ke emosi, bahkan langsung menurun. Tapi ketika dikasih jangkrik satu atau dua, si burung itu langsung emosi, enak ketika dikasih jangkrik. Jadi condongnya itu burung kelihatan ya, bisa dikatakan kan tadi awalnya kurang emosi tapi dikasih jangkrik. Nah kembali lagi ke kebutuhan si burung ya teman. Sebaliknya teman-teman, sebaliknya ketika burung kurang birahi dikasih jangkrik terus, kurang tenaga dikasih jangkrik terus tapi nggak naik, ketika dikasih ulat langsung naik. Nah jadi beda kacer, beda karakter, beda kacer, beda pencernaan, beda kebutuhan. Menurut saya itu versi saya teman-teman. Ya bisa dibalikan seperti itu teman. Jadi untuk teman-teman jangan pusing-pusing merawat kacer, menyeting kacer. Kita gunakan misalkan piling aja lah, piling. Nah, ketika enaknya di situ dikasih apa ekstra pudingnya. Nah berarti itu kemauan si burung dan kemauan si tubuh burung itu seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu dalam kondisi perawatan atau eksekusinya, menggambarkan teman-teman. Nah, untuk pemandian seperti itu teman-teman, jadi kita turutin kemauan burung ya teman-teman. Lalu ketika kita udah tahu burung ini mandinya misalkan 2 hari sekali atau tiap hari atau seminggu 2 kali bisa teman-teman ya. Nah kita cari titik enaknya di mana ketika mandi tiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu 2 kali. Nah, jadi kita cari enaknya dan kita raba-raba dulu ketika kita si burung itu seperti ya misalkan burung itu mandinya mau malam atau mau pagi atau mau sore. Ya kalau sore sama malam hampir sama ya teman-teman. Tapi kalau mandi pagi itu beda teman-teman ya. Nah jadi kita pandai-pandai melihat karakternya teman-teman. Kita pandai melihat karakter burung, ketika kemauan si burung itu enak, lalu dikonteskan minggu depannya enak, itu udah mendekati. Jadi kita harus terapkan seperti itu. Bila mana ada yang kurang harus gimana, penjemuran udah benar, dalam takaran ekstra puding udah benar, kita lanjut dalam tenaga. Apakah dilombakan tenaga burung kita ada, misalkan burung kita nggak suka diumbar, kita ambil tenaganya. Kalau dia nggak diumbaran berarti dalam penjemuran taikin ya teman-teman. Penjemurannya gimana, mau sauna apa mau jemur lagar kencang. Nah jadi kita taikin ketika burung kita tidak suka dijemur, tidak suka diumbar, tapi tenaganya kurang, kita taikannya dari mana? Kita dari ekstra puding seperti jangkrik hariannya naik ya teman-teman. Kalau burung jinak saya
saya melakukan seperti itu teman-teman. Dalam pengemunan juga bisa ngaruh teman-teman, itu bisa menaiki, menstabilkan. Tapi mohon maaf teman-teman, burung kita wajib diimbun pagi. Kita lihat dulu cuaca. Ketika cuaca burung kita cuaca bagus, ya kita nggak apa-apa diimbun. Tapi ketika cuaca yang jelek, mohon maaf teman-teman, jangan sekali-sekali kita menimbun burung kalau cuacanya ekstrim ya. Total bisa bermasalah teman-teman. Nah, intinya untuk perawatan dari ekstra puding, caranya kita pandai-pandai. Ketika burung gacor, kalau burung jinak ya saya rendah aja teman-teman. Nah, kita burung jinak tapi kurang gacor, kita tinggikan aja teman-teman. Jadi pandai-pandai kita melihat kemampuan si burung. Ketika si burung saya tidak suka jangkrik, kurang, lalu dikasih kroto enak, coba kita terapkan dulu kasih kroto, nggak tiap hari ya, seminggu 2 kali bisa, 2 hari sekali, enaknya gitu ya, kita terapkan dulu gitu. Jadi feeling kita itu menurut versi saya teman-teman. Jadi teman-teman jangan diambil pusing. Teman-teman pengen menciptakan burung di area lomba, burung jinak, full produk, teman-teman eksekusi aja. Ketika burung perdana gantang, eksekusi full produk gimana. Nah, kalau teman-teman masih ragu, gak apa-apa, mau dilagat juga gak apa-apa sampai konslet ya biasanya gitu. Biasanya seperti itu ya, biasanya kebanyakan. Nah teman-teman jangan ambil pusing. Ketika minggu sekarang kita kurang maksimal, kurang benar, nah, kita langsung coba lagi settingan kurangnya apa, apakah menurun, apakah meningkat, terlalu tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah itu untuk ekstra puding, untuk pemandian dan penjemuran juga. Kalau burung jinak ya, yang burung jinak saya ini penjemuran minim ya teman-teman, tapi dilagar minim juga. Untuk tenaganya saya ambil dari umbaran ya teman-teman. Nah, nanti saya akan eksekusi langsung di lapangan. Saya akan eksekusi dalam full prodong dulu, gimana reaksinya ya teman-teman. Kalau reaksinya enak, nanti saya akan kontenkan lagi, akan ada part selanjutnya. Ini sesi selanjutnya, misalkan mau di sesi ke-1 mau di full prodong, gimana reaksinya. Lalu sesi keduanya nanti saya lihat ketika burung maksimal full prodong, saya mau tetapkan full prodong. Tapi ketika sesi 1 saya nanti naik full prodong enggak, nanti saya akan main sistem ablak. Nanti gimana reaksinya nanti akan saya masukin ya teman-teman di channel selanjutnya ya teman-teman. Jadi masih ada part selanjutnya untuk konten ini teman-teman. Ini pembahasan rawat. Jadi untuk perawatan kaca jinak seperti ini ya teman-teman, saya menggunakan ekstra pudingnya rendah, pagi 7 sore 7 ya teman-teman. Dan untuk penjemurannya saya menjemur sedang ya teman-teman. Ya ini penjemurannya sedang dengan sistem diablak ya teman-teman. Ketika burung teman-teman tidak suka sistem diablak, kita bisa menggunakan jemur sauna. Atau teman-teman burungnya tidak suka dijemur, full istirahat, ya bisa kita ambil tenaganya dari ekstra puding, mau ditaikin apa mau diumbar ya teman-teman. Jadi kita pandai-pandai aja melihat kemampuan si burung, dan ketika dilombakan kita pahami dan cermati kurangnya di mana burung kita. Jadi teman-teman jangan ambil pusing ketika punya burung jinak mau full kerodong di area lomba, gak apa-apa, kita raba-raba aja dulu, jangan ambil pusing, kita coba-coba. Misalkan mau sistem tembak, settingan gimana sih settingan ini, jadi kita kelihatan ketika burung kita kurang apa, ketika dilombakan kita tahu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan putus asa, intinya konsisten aja dulu ya teman-teman. Nah ini cukup perawatannya aja dulu dalam kacang jinak saya teman-teman. Nanti ada part selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk ditonton dan jangan lupa untuk di share dan subscribe channel saya teman-teman. Terima kasih atas semuanya teman-teman, dan mohon maaf bila ada perkataan yang salah ya teman-teman. Saya minta maaf dan saya minta dukungannya untuk teman-teman bisa channel saya berkembang ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya dalam pembahasan kacar